Selamat datang di channel Bonkla Lamongan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Selamat datang di channel Bonkla Lamongan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Pohon kelapa adalah tanaman asli daerah tropis. Tumbuhan ini hampir selalu dapat ditemukan di kawasan sepanjang garis khatulistiwa. Selain tumbuh liar, pohon kelapa juga tumbuh subur dengan melalui pembudidayaan. Jadi jangan heran, jika kelapa juga banyak ditemukan di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari daerah pantai yang datar hingga daerah pegunungan yang tinggi. Sedangkan di kawasan padat penduduk seperti Pulau Jawa dan juga Bali, pada umumnya pohon kelapa lebih banyak ditanam di tanah tegalan atau pekarangan. Sementara di daerah dengan kepadatan penduduk lebih rendah, seperti daerah transmigrasi. Dan kali ini Bonkla Lamongan secara khusus akan memberi sedikit informasi penting mengenai varietas kelapa di Indonesia dan beberapa dengan varietas dengan nilai jual tinggi. Berikut ulasannya. Di Indonesia terdapat beberapa macam jenis kelapa, dan mudah untuk dibudidayakan. Diantaranya ada kelapa hijau lokal atau kelapa dalam, kelapa pandan wangi, kelapa gading, kelapa genja entok, kelapa merah wulung, dan kelapa kopior. Seperti namanya, kelapa hijau merupakan jenis kelapa yang memiliki dasaran warna kulit buah yang hijau mencolok, memiliki nama latin Cocos viridis, termasuk dalam jenis kelapa dalam pohon tinggi, dan buahnya memiliki ukuran yang lumayan besar. Seperti buah kelapa pada umumnya, air kelapa hijau sangat diminati oleh banyak orang karena telah terbukti bermanfaat mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Salah satunya mensterilkan racun dalam tubuh orang keracunan makanan. Tak hanya itu, batok dan serabutnya juga biasa digunakan untuk kerajinan tangan, alat dapur, dan bahan dasar material bangunan. Kelapa gading mungkin sangat sering Anda jumpai di sekitar area persawahan pedesaan. Tergolong mudah dalam penanaman, membuat para petani sering menanamnya di area sawah untuk sekedar tanaman berteduh, namun memiliki nilai di suatu hari, yaitu bisa panen dan bermanfaat. Mempunyai warna buah kuning keoransan menjadi ciri khas jenis kelapa gading. Cepat berbuah seperti kelapa pandan wangi juga membuat para petani lebih suka dengan jenis kelapa gading untuk mereka tanam di area ladang mereka. Bisa berbuah pada umur 3 tahun dan harga buahnya relatif murah, namun tidak murahan karena kandungan airnya sangat bermanfaat dan buahnya sangat bagus untuk kesehatan. Sama seperti pandan wangi, sesuai dengan namanya genja, arti bahasa, cepat berbuah pendek, merupakan kelapa yang memiliki postur pendek dan cepat menghasilkan buah dengan hasil yang banyak. Buahnya lebih kecil dibanding kelapa lain dan batang pohon kelapa juga relatif pendek, sekitar 2-4 meter saja. Di usia dewasa matang dan produktif, kelapa ini tidak mampu melebihi tinggi 8 meter. Hal ini dikarenakan semakin tua umur pohon akan semakin melebar putar batang kelapa entok genja. Di tanah tropis daerah kita Indonesia cenderung mudah untuk ditanami pohon kelapa ini. Selain air cukup dan sinar matahari yang tidak terlalu panas, membuat genja entok bisa tumbuh dengan baik hingga berbuah. Kelapa merah merupakan sebutan kelapa wulung, memiliki nama latin Cocos rubescens. Jenis kelapa merah dibagi menjadi 2 macam, kelapa pohon pendek, genja, dan kelapa pohon tinggi, dalam. Memiliki buah yang sangat besar dan bulat, membuat pohon kelapanya pun juga lebih besar daripada jenis lain. Hampir semua khasiat di buah-buah kelapa di atas ada juga di kelapa wulung ini. Sangat sering digunakan para ibu hamil sebagai suplai energi tubuh yang alami. Selain airnya yang segar, ternyata juga bisa menjadi penawar racun yang sudah masuk pada tubuh manusia. Dan masih banyak lagi manfaat buah kelapa wulung ini. Maka tak heran bila jenis kelapa ini sangat diburu para pengusaha dan petani untuk dibudidayakan. Selain harga pasar yang tinggi, juga memiliki daya tarik yang besar dari segi fungsinya. Pandan wangi adalah salah satu pohon kelapa yang sangat jarang kita temui di beberapa daerah. Mungkin karena memang varietas kelapa ini berasal dari Thailand yang dibudidayakan dalam skala industri di Indonesia. Selain aromanya wangi, air kelapanya juga sangat manis dibanding kelapa lain.
Ternyata pohon kelapa pandan wangi juga masuk kategori genjah pohon pendek, mungkin itulah yang menjadikan harga buah dan bibit kelapa pandan wangi mahal dan jarang ditemui di pekarangan biasa. Ditambah perlunya intensif dalam perawatan harian kebun kelapa pandan wangi. Berpostur pendek dengan tinggi maksimal hanya 3 meter, tidak menghalangi pandan wangi memproduksi buah secara sempurna. Terbukti pohon kelapa jenis ini bisa menghasilkan buah di usia 3 tahun, lebih cepat daripada kelapa lain. Jenis kelapa kopior ini sangat unik dan aneh. Memiliki kelainan genetik justru membuat kelapa ini memiliki keunggulan khusus yang membuatnya mempunyai harga jual yang tinggi. Kelapa kopior merupakan kelapa yang tumbuh secara gagal atau tidak normal pada buahnya, membuat jenis kopior terpisah antara daging buah dan dinding batok dalamnya. Jadi daging kelapa terkelupas dan cenderung empuk, sangat lunak. Jika berbicara soal produksi memang sangat sulit. Ada 2 jenis pohon kopior, 1. Kopior kultur jaringan, 2. Kopior asli pati. Bila kultur jaringan dibuat dengan skema biologis modern oleh IPB pasti dengan pengelolaan yang berduit, maka tak heran bila bibit kopiornya dibanderol dengan harga 1-2 juta per bibitnya. Tapi tahukah Anda di mana terdapat kelapa dengan kualitas terbaik di Indonesia? Ya, kelapa genjah entok asal Kebumen merupakan salah satu kekayaan plasma nutfah yang diketahui telah berkembang sejak tahun 1950-an. Perkembangan tanaman kelapa yang tergolong unik ini dimulai dari beberapa pohon yang ditanam di pabrik minyak kelapa Nabatiasa yang saat ini telah berubah menjadi Hotel Maksoli. Dari pohon kelapa berukuran batang kecil dan buah besar tersebut dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat Kebumen di pekarangan rumah. Selain untuk kelapa muda, buah kelapa tuanya dimanfaatkan untuk mendapatkan santan dan minyak makan. Ciri spesifik kelapa ini ada pada helai daunnya yang kaku, batang kecil dan buah besar serta bentuk buah bulat dan warna buah hijau muda, yang menjadi pembeda dengan varietas kelapa genjah yang dilepas sebelumnya. Keunggulannya terletak pada umur berbuah yang relatif cepat, yaitu 3 tahun setelah tanam. Pertambahan tinggi tanaman yang lambat, yaitu antara 40-50 cm per tahun. Dan berikut kami tampilkan potret sahabat kelapa di Nusantara. Foto diambil dari berbagai sumber di grup komunitas petani kelapa di Indonesia, dan Bonkla Lamongan berkesempatan untuk membagikan hal-hal unik kepada sahabat kelapa semua di Nusantara.